Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Ramadhani dari kelas PGSD 19C1 Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dongeng pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 2, subtema 1 untuk siswa kelas 3 sekolah dasar. Sekarang kita masuk ke materi. Apa itu dongeng? Menurut KBBI, pengertian dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi, pengertian dongeng itu adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang bersifat fiksi atau tidak benar-benar terjadi. Nah, dongeng diceritakan terutama untuk hiburan walaupun banyak melukiskan tentang kebenaran, berisikan pelajaran atau moral, bahkan sindiran. Pengisahan dongeng mengandung harapan-harapan, keinginan-keinginan, dan nasihat baik yang tersirat maupun tersurat. Lalu, apa sih fungsi dongeng? Nah, fungsi dongeng itu yang pertama, menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai hiburan bagi pembacanya. Lalu, apa saja struktur dongeng? Nah, yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian pengantar dalam cerita dongeng. Bagian ini biasanya dibuat untuk menjelaskan secara ringkas isi cerita dongeng. Misalnya, pada zaman dahulu atau pada suatu hari. Yang kedua ada isi atau peristiwa, adalah bagian utama dan terpenting dari suatu dongeng di mana isinya menceritakan setiap kejadian secara berurutan. Lalu yang ketiga ada penutup, adalah bagian akhir dari cerita dongeng yang biasanya berisi pesan moral dan kata penutup. Misalnya, akhirnya mereka berdua hidup selamanya. Apa ciri-ciri dongeng? Nah, yang pertama, cerita dalam dongeng memiliki alur yang sangat sederhana. Yang kedua, cerita dongeng biasanya singkat dan bergerak cepat. Yang ketiga, karakter tokoh dalam cerita dongeng biasanya tidak disampaikan secara rinci. Yang keempat, peristiwa dalam cerita merupakan khayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi. Yang kelima, dongeng mengandung pesan moral kepada pendengar atau pembacanya. Di dalam setiap cerita dongeng pasti mengandung unsur-unsur intrinsik yang saling melengkapi satu sama lainnya. Tujuannya adalah agar pembaca mengerti apa pesan yang disampaikan dan dapat turut merasakan alur cerita yang diceritakan dongeng tersebut. Apa saja unsur-unsur intrinsik dongeng itu? Nah, yang pertama, tema. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Nah, contoh tema dongeng itu seperti persahabatan, keluarga, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Contohnya, latar waktu, pagi hari, siang hari, sore hari. Latar tempat, misalnya di sekolah, di sungai. Nah, latar suasana itu misalnya menakutkan, menakjubkan sekali. Yang ketiga ada alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah dongeng yang saling berhubungan berdasarkan hubungan sebab akibat. Nah, pemahaman alur juga akan memudahkan kita memahami peristiwa dalam sebuah cerita dongeng. Yang keempat ada tokoh. Tokoh adalah para pelaku di dalam dongeng yang mengalami berbagai peristiwa pada cerita. Bisa berupa hewan, manusia, tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang kelima, penokohan. Penokohan adalah cara pengarang
menampilkan tokoh-tokoh dan watak-wataknya dalam cerita dongeng, baik itu karakter, sifat, dan kondisi fisik para tokoh. Watak tokoh tersebut misalnya sombong, baik hati, rajin menolong, dan lain sebagainya. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita dongeng. Yang ketujuh ada majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam dongeng dengan tujuan untuk memberikan efek-efek tertentu sehingga membuat cerita dongeng menjadi lebih hidup. Nah, yang kedelapan ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita dongeng kepada pembacanya. Nah, atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita dongeng. Lalu di sini kita akan membahas tentang apa saja sih jenis-jenis dongeng. Nah, yang pertama itu ada mite. Mite adalah jenis dongeng yang menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk halus seperti jin, setan, atau dewa-dewi. Nah, contoh dongeng mite yaitu Nyi Roro Kidul, Joko Tarub, Laweyan, dan lain-lain. Yang kedua ada sage. Sage adalah jenis dongeng yang ceritanya mengisahkan sejarah tokoh tertentu yang memiliki keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan kebaikan. Nah, contoh dongeng sage yaitu Calon Arang, Ciung Wanara, Air Langga, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada fabel. Fabel adalah jenis dongeng yang menceritakan mengenai kehidupan hewan di mana hewan-hewan tersebut dapat berperilaku seperti manusia. Nah, contoh dongeng fabel seperti Kancil dan Buaya, Semut dan Belalang, dan lain sebagainya. Yang keempat ada legenda. Legenda adalah jenis dongeng yang dipercaya oleh beberapa penduduk setempat benar-benar terjadi tetapi tidak dianggap suci atau sakral. Nah, contoh dongeng legenda yaitu Lutung Kasarung, Danau Toba, Batu Menangis, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada parabel. Parabel adalah jenis dongeng yang ceritanya mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan moral, agama, atau pendidikan lainnya yang disampaikan secara tersirat. Nah, contoh dongeng parabel yaitu Maling Kundang dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membaca cerita dongeng fabel yang berjudul Kancil dan Buaya. Suatu hari ada seekor kancil yang kelaparan. Dia ingin melahap ketimun kesukaannya, tapi ketimunnya ada di seberang sungai. Kancil berpikir dan menemukan ide yang bagus. Si kancil berteriak, "Buaya, buaya, ayo keluar!" Para buaya terganggu oleh si kancil. "Kalian mau daging segar?" tanya si kancil. Para buaya senang akan mendapat makan siang. Si kancil meminta para buaya untuk berbaris, lalu lompat ke punggung buaya hingga seberang sungai. Si kancil berterima kasih dan minta maaf sudah mengerjai para buaya. Para buaya pun kesal. Akhirnya, si kancil bisa makan ketimun kesukaannya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi dongeng ini yaitu dongeng merupakan salah satu cerita fiksi atau bersifat khayalan dan tidak benar-benar terjadi. Nah, setiap dongeng memiliki pesan moral yang baik dan dapat kita teladani serta kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian penjelasan materi dongeng yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.